Majelis Ulama Indonesia kembali menyoroti pentingnya ketelitian dalam proses sertifikasi halal setelah munculnya kasus produk pangan dengan nama-nama seperti tuyul, tuak, bir, dan wine yang mendapat sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kasus ini mengingatkan pada skandal wine halal sebelumnya yang berujung pada pencabutan sertifikasi dan tindakan hukum. Penerbitan sertifikasi halal untuk produk dengan nama-nama atau merek non-halal tersebut, apakah bentuk perbuatan jahat? Apakah publik dirugikan dan bagaimana seharusnya ulama bersikap? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Dr. Rian dari Himpunan Intelektual Muslim Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dokter, terkait tadi yang mendapatkan sertifikasi halal dari Kemenak produk-produk dengan nama-nama non halal seperti yang juga tadi telah disebutkan, ada tuak, ada bir, juga sampai tuyul. Menurut Anda, Pak Dokter, apakah ini menyalahi aturan? Ya, saya kira kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Jadi yang pertama, Mas Anggi, sebenarnya eh, kan sudah ada ketentuan ya terkait dengan persoalan yang menyangkut masalah eh, apa namanya status halal ini gitu ya. Eh, Dulu itu dilakukannya berdasarkan fatwa MUI nomor 44 tahun 2020 gitu ya, tentang penggunaan nama, bentuk, dan kemasan produk yang tidak dapat disertifikasi halal gitu kan. Nah, salah satunya itu adalah bahwa produk itu tidak menggunakan nama dan atau simbol-simbol kekufuran, kemaksiatan dan atau berkonotasi negatif. Dulu kan pernah kita dengar tuh ada namanya iblis lah gitu kan. Gitu kan. Kemudian ya macam-macam setan lah gitu kan. Nah, itu yang walaupun halal itu tetap tidak bisa diberikan apa namanya sertifikasi. Kemudian yang kedua, produk yang menggunakan nama benda atau hewan yang diharamkan kecuali yang telah mentradisi uruf ya, yang dipastikan tidak mengandung bahan yang diharamkan. Kemudian yang kedua, menurut pandangan umum tidak ada kekhawatiran adanya penafsiran kebolehan mengkonsumsi hewan yang diharamkan tersebut. Yang ketiga, mempunyai makna lain yang relevan dan secara empirik telah digunakan secara umum, gitu ya. Kemudian yang eh, ketiga itu adalah produk yang berbentuk babi dan anjing dan berbagai desainnya. Nah, kemudian yang D itu produk yang menggunakan kemasan bergambar babi dan anjing sebagai fokus utama. Yang E itu produk yang memiliki rasa atau aroma, ya, flavor unsur benda atau hewan yang diharamkan. Dan F yang terkait dengan penggunaan kemasan berbentuk ya dan atau bergambar erotis ya atau dan porno. Jadi yang tadi konotasinya tadi itu sudah jelas, itu seharusnya secara prosedur ya harusnya kemudian yang seperti itu tidak mendapatkan sertifikasi halal begitu. Jadi itu poin-poin pertamanya di situ. Jadi memang ini produk sebenarnya kalau dilihat dari sisi apa namanya tadi prosedur itu sudah bermasalah begitu. Meskipun kata apa namanya pemerintah ya melalui lembaga penjamin apa namanya produk halal gitu ya, BPJPH, itu hanya namanya aja gitu. Tapi kata MUI tadi itu udah jelas yang seperti itu apa namanya tidak bisa kemudian disertifikasi halal, dan ternyata ketahuan kan bahwa dia ternyata itu sertifikasi halalnya itu karena self declare. Jadi dia mendeklar dirinya sendiri gitu ya. Apa namanya terkait dengan produk halalnya tadi tidak melalui proses yang seharusnya dilalui gitu kan. Yang itu tentu ada pemeriksaan ya, ada audit, ada pengujian sampai kemudian akhirnya diberikan fatwa apa namanya tadi sertifikat itu atau label tersebut halal gitu. Baru produknya itu bisa keluar di eh, apa namanya di publik gitu. Itu Mas Anggi. Jadi saya kira sebenarnya sikap yang disampaikan hari ini oleh MUI bahwa MUI tidak bertanggung jawab terhadap produk itu bisa dibenarkan gitu.
Dan itu tanggung jawab berarti dari tadi pemerintah dalam hal ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, ya BPJPH itu. Gitu. Untuk maksudnya menuntaskan masalah ini ya. Jadi biar tidak menjadi polemik gitu ya. Karena nama-namanya kan sudah jelas tadi itu ada rum, ada tua, ada bir, ya sampai tuyul gitu kan. Itu saya kira poin apa pertamanya. Nah, poin keduanya adalah bahwa harusnya memang kemudian saya melihat ada kesamaan sikap ya antara pemerintah dengan MUI karena kita tahu bahwa eh, dulu satu pintunya kan melalui MUI. Jadi kalau sudah di sertifikasi melalui lembaga pengujian yang dimiliki oleh MUI pada saat itu, maka produknya pada saat itu bisa kemudian di apa namanya apa publish di masyarakat gitu ya. Tapi kan kemudian ada perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 ya yang terkait dengan jaminan produk halal itu. Nah, di situ peran MUI memang masih dalam konteks sertifikasi, tetapi dia sudah kemudian sebagian perannya itu diambil oleh apa BPJPH tadi itu. Nah, di sini yang seringkali menimbulkan loss gitu ya, yang kadang-kadang tidak sejalan tuh antara MUI dengan apa yang kemudian dilakukan oleh BPJPH tadi itu. Itu poin kedua, Mas Anggi. Baik, dan apakah yang tadi juga telah dipaparkan kasus ini khususnya juga bisa menghancurkan reputasi pemerintah dalam menjamin produk halal di mata publik maupun global gara-gara tadi yang juga telah disinggung kalau boleh dikatakan cara yang tidak profesional, dan apakah metode yang tadi juga telah kita singgung metode self declare ini harus dihapuskan, Pak Dokter? Ya, kalau kita lihat, ya reputasi itu kan dibangun dengan apa namanya prestasi, gitu kan. Jadi reputasi itu tidak mungkin berdiri sendiri begitu. Nah, prestasi-prestasi itu seharusnya ya dalam pengertian bahwa memiliki apa kredibilitas, memiliki profesionalitas dan seterusnya itu harus dijaga. Nah, kalau ada semakin banyak kasus-kasus yang kemudian terjadi seperti yang sekarang ini, sekali lagi terlepas apakah produk tersebut itu kemudian menurut BPJPH itu adalah halal katanya hanya namanya saja, maka itu kemudian apa namanya tetap aja kemudian terjadi kebingungan di apa namanya di masyarakat ya terkait dengan apa statusnya ya karena tadi seharusnya nama pun itu juga kemudian diberi perhatian, jadi bukan hanya sekedar ah yang penting pokoknya halal namanya apa aja, kan sudah diberikan panduan terkait dengan masalah tersebut oleh MUI, dan saya kira itu bisa kemudian apa namanya diterima gitu. Jadi memang akan ada potensi kalau menurut saya itu akan kemudian memberikan satu apa namanya katakanlah corengan gitu ya, karena tadi apa namanya hal tersebut tentu kalau nanti berulang ya, sebelumnya kan sudah pernah ya kasus yang tadi yang wine halal tadi itu, terus kemudian yang sekarang ini masih masih harus dicek lagi kan. Dan juga tentu harus ada perubahan nama kalau seandainya itu halal gitu ya, seandainya ya itu halal, dan kemudian yang ketiga juga metode ini saya kira harusnya dihapus gitu ya, karena artinya prosedur itu ditempuh begitu kan. Nah, kalau itu kemudian tidak ditempuh, berarti potensi itu akan terbuka terus. Nanti misalnya ada yang self declare gitu ya, artinya dia menyatakan dirinya apa namanya halal dengan mencantumkan produk itu kan pertanyaannya sederhana aja, dari mana dia bisa kemudian melakukan eh, apa tadi apa pencantuman status itu kalau belum ada uji terkait dengan masalah kehalalan tadi itu. Nah, itulah yang kemudian sebenarnya perlu untuk kemudian apa namanya di apa namanya dievaluasi saya kira. Itu Mas Anggi. Baik, dan apakah ini artinya tidak boleh dikapitalisasi terkait jaminan halal ini dan merupakan tanggung jawab negara? Dan bagaimana jaminan halal dalam sistem Islam, Pak Dokter? Ya, kalau kita lihat sebenarnya, kalau melihat kita ini mayoritas Muslim ya, dan juga kemudian berbagai apa namanya produk-produk itu kadang-kadang tidak ada kepastian tentang jaminan itu. Memang ini adalah tanggung jawab negara, begitu ya, dalam konteks melakukan eh, jaminan tersebut agar masyarakat ya konsumen itu tenang ya, baik makanan, minuman ya, produk-produk kemudian yang terkait dengan kosmetik dan sesuatu yang terkait dengan
yang semacam itu begitu kan, sehingga apa, itu tidak boleh dikapitalisasi. Memang artinya jangan sampai nanti produsen itu misalnya melihat kemudian wah ini mahal bla 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 begitu ya, sehingga akhirnya dia akhirnya bersembunyi-sembunyi dan kemudian menempuh cara-cara yang tidak benar begitu kan, sehingga dari sini seharusnya memang pemerintah harus berusaha untuk kemudian mempermudah gitu ya, apa namanya, kepastian itu dengan prosedur yang sesuai dengan apa yang kemudian menjadi ketentuan. Artinya tidak boleh kemudian ada misalnya self declare tadi itu, tetapi tidak ada uji terkait dengan tadi produk itu sendiri, begitu ya. Sehingga dalam dalam konteks ini maka ini sekali lagi adalah tugas dari BPJPH tadi itu untuk memastikan tadi itu apakah semua produk yang ada itu adalah kemudian memang apa memiliki apa kepastian tentang kehalalan tadi itu. Nah, kalau ditanya tentang bagaimana kalau jaminan halal dalam Islam, sebenarnya justru di dalam Islam itu logikanya seharusnya kemudian kita berpikirnya terbalik, gitu. Kenapa? Karena sebenarnya banyak hal ya, banyak segala produk gitu ya yang ada di dunia ini sebenarnya itu kan sebenarnya diperuntukkan oleh manusia. Jadi kenapa kemudian muncul labelisasi halal ini? Karena apa banyak kemudian keraguan terhadap produk-produk yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau di dalam Islam kita harus memahami bahwa produk-produk yang haram itu jumlahnya sebenarnya lebih sedikit gitu ya, karena lebih sedikit ya, maka kemudian ya seharusnya itu yang kemudian dibalik itu logikanya adalah jaminan bahwa produk-produk yang halal itu tanpa harus diberikan sertifikasi halal itu adalah halal, sementara produk-produk yang ada di publik ya yang kemudian itu dipastikan apa namanya sesuatu yang haram itu yang justru harus kemudian dilabeli ya, karena apa, karena jumlah ya sekali lagi yang haram itu sebenarnya ya itu lebih sedikit daripada kemudian yang halal kan. Yang halal itu sebenarnya harusnya kemudian dijamin ya bahwa kemudian dia itu tanpa harus kemudian di sertifikasi halal gitu ya, itu apa namanya sudah harus kemudian di apa dipastikan oleh pemerintah begitu. Ini logika berpikir yang menjadi apa pemikiran baru, sehingga pemerintah itu memastikan bahwa kalau tanpa produk tanpa status halal itu pasti halal, sementara yang haram itu diberikan label haram karena yang haram itu jumlahnya lebih 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 sedikit sebenarnya kalau dilihat dari jenis-jenis yang kemudian digunakan dalam konteks produk maupun juga kemudian dalam konteks apa namanya tadi apa namanya istilahnya produksi yang kemudian ada di situ gitu. Sehingga dari sini sebenarnya pemerintah nanti akan tidak kesulitan gitu karena jumlahnya itu kan tiap hari produk makanan, minuman, kemudian kosmetik dan macam-macam yang lain itu kan terus bertambah begitu. Nah, ini yang seharusnya kemudian membuat logika berpikir ini agar kemudian nanti sertifikasi yang ada itu adalah sertifikasi haram. Artinya yang haram lah yang disertifikasi bahwa ini tidak boleh dikonsumsi dalam konteks ini oleh Muslim begitu ya. Sementara yang tidak ada sertifikasinya itu sudah pasti dipastikan halal karena melalui berbagai proses penjaminan yang memang sudah kemudian dilakukan. Saya kira di situ pemerintah harus bertanggung jawab, Kang Anggi, di dalam apa namanya penjaminan produk apa namanya halal ini. Saya kira itu. Baik, jazakallah Pak Dokter. Jadi sebetulnya kalau jaminan halal ini diatur dalam sistem Islam sangat sederhana gitu ya Pak Dokter, dibandingkan tadi yang ada sekarang bahkan dikapitalisasi. Jazakallah sekali lagi Bu Ya, Pak Dokter untuk penyampaiannya ya. pada kabar petang kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa kabar petang yang dirahmati Allah, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suwana diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.